Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pelagia Dea, NIM 3120101111 dari kelas A pagi semester 3. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang jenis kata dalam bahasa Indonesia. A. Kata benda atau nomina. Di sini ada batasan. Kata benda ialah nama benda atau segala sesuatu yang dibedakan. B. Macam-macam kata benda menurut wujudnya. 1. Kata benda konkret ialah nama benda-benda yang dapat ditangkap dengan indera kita. Contoh seperti batu, meja, kursi, air, sepeda, mesin, meja, dan juga ada tulis, kapur, kapur barus, dan sebagainya. Dan ada lagi kata benda nomina. Di sini ada kata benda abstrak. A. Ialah nama benda yang tidak dapat ditangkap dengan pencitraan kita. Itu contohnya seperti agama, ilmu, watak, matematika, biologi, budi, sifat, dan sebagainya. Dan di sini juga ada bagian B-nya. Bisa juga kata benda abstrak ini berasal dari jenis kata sifat atau kata keadaan yang dibedakan. Itu contohnya di sini ada malas. Bisa disebut dengan kemalasan, kaya, bisa juga disebut dengan kekayaan. Dan di sini ada juga materi tentang macam-macam kata benda menurut bentuk atau susunannya. Menurut bentuk dan susunannya, kata benda dikelompokkan menjadi 1. Kata benda kata asal. Kata benda kata asal ialah kata benda yang tidak mengalami proses afiksiasi. Contohnya seperti meja, kursi, gula, air. Dan yang kedua, kata benda kata jadian. Kata benda kata jadian ini berasal dari bentuk asal mengalami proses imbuhan, bisa juga disebut dengan afiksasi. Di sini kata benda bentuk ulang redufikasi, contohnya seperti ibu-ibu, desa-desa. Dan ada juga contohnya minum-minuman, perasaan-perasaan. Dan di sini juga ada kata benda berimbuhan atau bersambungan. 1. Dengan konflik imbuhan gabung seperti ke, an, fe, an, dan per-an. Contohnya kemalasan, perayaan, perdagangan. Dan yang kedua dengan prefix imbuhan awalan seperti fe, ke, contoh pelari, pemukul, kekasih. Dan yang ketiga dengan insik bisa juga disebut dengan sisipan seperti L, M, dan R. Contohnya itu seperti telunjuk, kemuning, dan kemucing. Dan yang keempat dengan sufiks bisa juga disebut dengan imbuhan akhiran, yaitu seperti an, wan, man, wati, ndak, landa. Contoh minuman, wartawan, wartawati, budiana. Dan lanjut lagi dengan yang kelima dengan imbuhan asing lainnya seperti or, er, us, at, et, ita, itas. Contohnya itu seperti jurnalistik, koruptor, bumber, realitas. Dan yang keenam dengan imbuhan in, at, ya. Ini bahasa Arab dengan contohnya muslimin, muslimat, dan budaya. Dan yang ketujuh dengan morfen ismi, contoh realismi, bafaksmi. Dan yang kedelapan dengan fonem 1 dan A, contoh putra, putri, dewa, dewi. Dan lanjut lagi dengan kata kerja atau verba. Di sini ada batasan. Kata kerja ialah semua kata yang menyatakan perbuatan atau laku. Dan yang kedua, pegolongan kata kerja berdasarkan ragamnya. Berdasarkan ragamnya, kata kerja dibedakan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Di sini ada kata kerja aktif itu seperti dibentuk dengan imbuhan me dan ber. Contohnya memukul, bertani, bernyanyi. Dan yang kedua, kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang mempergunakan imbuhan di atau ter. Kata kerja pasif memberi pengertian bahwa suatu pekerjaan sudah berlangsung atau telah selesai dikerjakan atau akan berlangsung. Contohnya itu seperti diambil, dibawa. Dan lanjut lagi kata kerja personal pasif. Kata kerja bentuk personal biasanya pasif, namun ada juga yang aktif jika menunjukkan perbuatan yang ditunjukkan pada dirinya sendiri. Dan yang kedua, kata kerja baku
Dalam kalimat fungsi, kata kerja baku untuk membantu kata kerja lain agar kalimatnya menjadi lengkap. Dan di sini ada juga kata sifat atau adjektif kata keadaan. Di sini ada batasan, kata sifat atau kata keadaan ialah kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda atau sesuatu yang dibedakan dengan ciri-ciri kata sifat. Di sini ada dua. Kata sifat merupakan jawab atas pertanyaan dengan mempergunakan kata tangan bagaimana. Dan yang kedua, kata sifat selalu dapat diperluas dengan afiks, se, dan nya, serta diredufikasi. Dan yang C, fungsi kata sifat atau kata keadaan berfungsi predikat, berfungsi subjektif, berfungsi adjektif. Di sini juga ada kata ganti, disebut dengan pronomina. Di sini ada batasan. Kata ganti atau pronominal ialah segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibedakan. Yang B, penggolongan kata ganti pronominal. Kata ganti atau pronominal dibedakan atas 6 kelompok, yaitu 1. Kata ganti orang, 2. Kata ganti mempunyai, 3. Kata ganti petunjuk, dan keempat, kata ganti penghubung, dan yang kelima, kata ganti penanya, dan yang keenam, kata ganti tak tertentu. Dan selanjutnya, kata bilangan atau numeria. Di sini ada batasan. Kata bilangan numeria ialah kata yang menyatakan jumlah suatu benda, jumlah kumpulan, atau menunjukkan urutan tempat suatu benda dalam deretan nama-nama benda yang lain. Macam-macam kata, yaitu kata bilangan utama, kata bilangan tingkat, kata bilangan tak tentu, dan kata bilangan kumpulan. Sekian dari penjelasan dari materi saya yang sudah saya bahas, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.